Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini pada pertemuan ketiga. Jadi di sini kita akan coba menggunakan aplikasi CorelDRAW, dan materi hari ini sekedar untuk pengenalan aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini saya akan coba gunakan aplikasi CorelDRAW yang kita gunakan. Versinya bebas ya, versi berapa saja. Jadi saya tidak mematok harus versi lama atau versi terbaru, itu terserah kalian masing-masing. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan CorelDRAW X5. Oke, CorelDRAW X5. Nah, ini dia. Saya akan coba buka. Nah, di sini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10. Jadi, mungkin ada beberapa fitur-fitur di CorelDRAW X5 yang tidak support. Karena CorelDRAW X5 ini sebenarnya sudah cukup lama aplikasinya. Di sini ini tampilan awal dari CorelDRAW X5. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat lembar kerja baru, nanti akan dihadapkan dengan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti kita harus beri nama projectnya apa, baru atur lembar kerjanya, mau ukuran kertasnya mau A4, custom atau dan sebagainya bisa diatur di sini. Kemudian ini untuk atau ingin mengcustom sendiri ukuran lembar kerjanya juga bisa di sini diatur. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kedua, di sini ada RGB dan CMYK, jadi bisa diatur di sini. Nah, di sini ini adalah resolusi dari gambar yang akan kita olah, bisa diatur di sini. Jadi semakin tinggi resolusinya, semakin bagus kualitas gambarnya. Oke, kalau sudah diokekan saja. Saya pengaturannya tidak terlalu banyak, jadi saya langsung okekan. Nah, harap bersabar. Nah, di sini dia yang saya bilang tadi. Karena saya menggunakan Windows 10 dan CorelDRAW yang saya gunakan adalah CorelDRAW X5, jadi mungkin ada beberapa fitur yang tidak terlalu maksimal di sini. Seperti menu yang di atas ini, dia tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Jadi ketika diarahkan saja terlihat. Tapi ini tidak akan mengganggu kinerja kita karena kita masih bisa mengarahkan. Oke. Nah, mengarahkan, jadi menunya akan muncul ketika kita arahkan mouse ke arah menunya. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan coba kenalkan di sini. Jadi nanti kalau untuk yang mau lebih lengkapnya, nanti kalian boleh baca di buku cetak halaman ke-7. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini ada namanya tool ya. Ini toolbox. Oke, toolbox yang di sebelah kiri dari layar ini adalah toolbox namanya. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk menginputkan objek, memasukkan garis dan sebagainya, tulisan dan sebagainya. Nah, di sini yang bagian atas ini ada ini namanya adalah menu. Oke, menu. Misalnya kita mau save, export bisa di sini. Mau edit gambarnya, tampilan layarnya, ukuran kertasnya mau dirubah lagi juga bisa di sini nantinya. Oke. Nah, yang di sebelah sini ini namanya adalah ini untuk pengaturan warna dari sebuah objek yang akan nanti kita masukkan. Oke, mungkin kita akan coba langsung membuat desain sederhana dengan menggunakan CorelDRAW. Nah, yang pertama itu adalah mungkin kita coba unsur yang paling dasar dulu adalah garis. Jadi garis itu bisa dilihat di sini. Ini unsurnya. Ini toolbox untuk garis, bisa dilihat di sini. Dan garis itu ada macam-macam, dan dilihat di sini. Setiap toolbox itu biasanya ada titik hitam di sudut bawahnya. Nah, ini kalau misalnya ada titik hitamnya di toolboxnya, kalian bisa klik di sini. Nanti ada muncul tool tambahan lainnya, jadi bisa dipilih nantinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ini yang freehand ini untuk membuat garis bebas. Oke, bebas. Selanjutnya kita coba yang tool lain. Selanjutnya di sini kita coba 2-point line. 2-point line ini untuk membuat garis lurus. Oke, garis lurus mau diagonal, vertikal, horizontal juga bisa di sini. Oke. Selanjutnya Bezier. Bezier ini gunanya untuk membuat garis-garis lengkung sesuai dengan arah lengkungan yang ingin kita buat. Oke. Cukup diklik saja, nanti tinggal diarahkan, tahan kliknya, tahan mouse-nya. Oke. Lalu arahkan arah lengkungannya. Oke. Selanjutnya adalah artistic media. Oke, artistic media ini di sini kita bisa memasukkan berbagai macam objek. Misalnya bisa dipilih di sini. Di sini juga bisa dipilih mau yang kategori apa? Kategori makanan juga bisa. Ini dia. Misalnya kategori makanan.
Kita tinggal arahkan, nanti akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya, ini ada lagi tool yang namanya pen. Kalau pen ini hampir sama dengan yang tadi 2 point line. Jadi kita bisa menggambar garis lurus tanpa putus-putus. Oke. Tanpa putus-putus. Kalau misalnya kita ingin menghentikan objeknya atau menghentikan garisnya, cukup klik 2 kali. Oke, jadi objeknya akan berhenti. Jadi objeknya akan terputus. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya B-spline. Jadi ini gunanya untuk membuat garis lengkung juga. Oke. Kalau mau dihentikan cukup klik 2 kali. Oke. Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah polyline. Oke, polyline ini hampir sama dengan pen. Oke. Jadi kita bisa membuat banyak garis. Mungkin ada beberapa tool yang sama fungsinya, cuma beda namanya saja. Jadi nggak usah bingung. Tergantung pilihan selera masing-masing mau yang mana yang mau dipakai. Kalau mau dihentikan cukup klik 2 kali. Oke. Selanjutnya, dan ini yang garis yang terakhir itu adalah 3 point curve. Ini dia. Ini biasanya untuk membuat kurva. Sama ya gunanya seperti garis-garis lengkung tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi cukup masukkan garis, tinggal diarahkan saja lengkungannya mau arah kemana. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan objek bidang. Tadi udah garis, sekarang bidang. Kalau bidang di sini ada beberapa pilihan juga di sini. Seperti di sini rectangle. Nah, ini untuk buat persegi bisa, persegi panjang juga bisa. Tinggal diatur saja. Misalnya kalau ingin membuat persegi supaya lebih gampang, tinggal tahan kontrol di keyboard. Nanti perseginya akan konsisten di sini. Ukurannya akan sama antar sisinya. Nah, ini dengan menggunakan kontrol. Tapi kalau kita tidak menggunakan kontrol, kita bisa mengcustom sendiri ukuran panjang lebar dari bidangnya. Nah, ini dia. Ya, ini kalau pakai kontrol dia akan konsisten, sisinya sama semua. Tapi kalau tidak menggunakan kontrol di keyboard maksudnya, jadi ukuran bidangnya bisa kita custom sendiri. Oke, jadi mau bikin persegi panjang atau sebagainya juga bisa. Atau mau bikin persegi dengan menggunakan tombol kontrol. Nah, di sini. Selanjutnya coba buat lingkaran. Kalau lingkaran nih mau oval, lingkaran juga bisa menggunakan tool ini. Selanjutnya membuat lingkaran. Nah, lingkaran di sini kita bisa menggunakan tool yang di sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi mau buat oval, lingkaran juga bisa di sini. Nah, kalau ingin membuat lingkaran yang sempurna, kalian cukup tekan kontrol sama dengan persegi tadi. Jadi lingkarannya akan benar-benar sempurna di sini. Tapi kalau tidak menggunakan tombol kontrol di keyboard, lingkarannya akan menjadi bisa kita custom sendiri, mau oval, mau lingkaran. Cuma kita akan kesulitan kalau mau membuat lingkaran sempurna tanpa menggunakan kontrol di keyboard. Jadi kalau mau sempurna sama seperti yang persegi tadi, tahan kontrol di keyboard lama-lama ya, tahan, lalu arahkan di lembar kerja lingkarannya. Dia akan konsisten di situ, lingkarannya akan sempurna. Nah, oke ya. Selanjutnya di sini juga ada poligon. Poligon ini adalah bidang banyak sisi. Jadi kalian bisa atur sisinya mau segi 3, mau segi 4, mau segi 5 juga bisa diatur di sini. Ya, berbeda ya. Nah, segi 6 sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada objek-objek lain. Misalnya kita mau objek-objek yang sedikit berbeda, kita bisa pilih di sini basic set. Nah, di sini mau jajar genjang, tabung dan sebagainya bisa dipilih, tinggal masukin saja nantinya. Nah, ini row, panah-panah dan sebagainya. Ini flowchart sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa dipilih nantinya. Kemudian ini untuk memasukkan tulisan. Jadi kalau misalnya memasukin tulisan, ini tips dari saya, jangan masukin tulisan dengan cara seperti ini. Oke, jangan seperti ini karena nanti akan terlihat garis putus-putus di sini. Jadi untuk masukin tulisan cukup kalian klik yang teks ini,
tool text ini. Jadi kalian cukup klik sekali saja di lembar kerja, nanti akan muncul kursor di situ, jadi tinggal ketik tulisannya. Oke, seperti itu. Ganti font dan sebagainya mungkin bisa di sini. Saya rasa semuanya sudah tahu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan cara membuat atau mengatur warna pada objek. Nah, di sini. Nah, untuk mengatur objek warna bisa langsung menggunakan di sini fitur warna yang ada di sebelah kanan layar ini. Oke, ini dia misalnya mau pilih warna apa sesuai dengan kebutuhan, bisa dipilih sesuai dengan selera. Nah, kalau misalnya terlalu sedikit bisa dipilih. Selanjutnya, apabila fitur warna ini tidak ada, jadi kalian jangan bingung, cukup kalian pilih di sini di menu window, baru pilih di sini. Kalau misalnya hilang, ambil yang di default. Nah, di sini. Nah, tinggal arahkan lagi, arahkan ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada alternatif lain untuk memberikan warna. Kalian juga bisa menggunakan fill tool di sini, fill tool. Nah, di sini bisa dipilih. Jadi di fill tool ini warnanya lebih banyak pilihannya. Jadi mau pilih warna yang satu warna saja juga bisa, atau mau yang gradien juga bisa. Gradien, ini yang gradien ya. Jadi bisa diatur warnanya, warna apa, campuran warnanya. Ya, ini previewnya bisa dilihat di sini. Nah, ini gradien. Atau mau warna yang ada teksturnya juga bisa. Jadi nanti coba aja dipilih satu-satu. Nah, di sini. Oke ya. Selanjutnya untuk mengatur garis dari suatu objek atau bidang. Oke, objek. Dari suatu objek, garis tepinya. Misalnya garisnya kita mau atur warnanya atau tidak ingin memunculkan garisnya. Jadi cukup di sini diatur, di sini toolnya adalah outline pen. Jadi gunanya untuk mengatur garis tepi dari suatu objek. Nah, di sini misalnya mau buat lebih tebal, bisa diatur tebalannya, ini lebih tebal ya. Atau mau mengganti warnanya juga bisa di sini, outline color. Diatur aja. Oke, ganti ya. Nah, selanjutnya juga bisa dipilih di sini tanpa garis misalnya. Kita tidak mau objek itu memiliki garis, jadi tinggal dipilih di sini no outline. Nah, tuh. Jadi nggak ada garis tepinya. Nah, mungkin hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, inilah dasar-dasar pengenalan dari aplikasi CorelDRAW. Nah, jadi nanti saya akan berikan tugas di aplikasi Edmodo. Jadi jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat. Sampai jumpa.